Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Rizal dengan NIM 211110301068 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala Lighting 2021. Di sini saya akan menjawab tugas ujian mata kuliah Oceanografi dari Bapak Ilham Zulfahmi. Baik Pak, sedikit dari saya. Soal nomor 1, mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Jawabannya, kajian biologi reproduksi sangat penting dalam mengelola sumber daya perikanan karena keberhasilan pengelola sumber daya perikanan tergantung pada pemahaman yang baik tentang siklus hidup dan perilaku reproduksi ikan. Beberapa alasan mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan antara lain: menentukan ukuran minimum tangkap, menentukan musim penangkapan yang tepat, mengurangi pemanenan ikan yang berlebihan, menjaga kualitas genetik, dan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pemahaman yang baik tentang biologi reproduksi ikan sangat penting untuk memperhatikan populasi ikan yang sehat dan lestari serta menghindari kerusakan ekosistem laut. Soal nomor 2, bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan? Jawabannya adalah Pak, menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan adalah sebagai berikut. Studi histologi gonad. Studi histologi gonad dilakukan dengan mengambil sampel jaringan gonad ikan untuk memeriksa tahap perkembangan sel reproduksi, pengamatan terhadap ikan, analisis data satelit, pengetahuan lokal. Dalam menentukan musim pemijahan ikan dan pola migrasi ikan, penting untuk menggabungkan beberapa metode yang berbeda agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya. Soal nomor 3, bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Pola migrasi atau ruang migrasi ikan dari air laut ke air tawar disebut anadormus dan air laut ke air tawar disebut dan katadormus. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makanan dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Soal selanjutnya, adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan lebih lanjut. Jawabannya, studi tentang biologi ikan sangat bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan karena membantu dalam mengembangkan strategi penangkapan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Soal selanjutnya, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya iya, perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Beberapa faktor fisik dan kimia laut yang dapat mempengaruhi pola migrasi ikan adalah suhu air laut, kepadatan air laut, arus air laut, ketersediaan makanan, dan tingkat keasaman air laut. Soal selanjutnya,
Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi? Kaitkan dengan produktivitas primer. Jawabannya adalah ikan dapat mengadaptasi perubahan kondisi lingkungan laut dengan berbagai cara, termasuk mengubah pola migrasi, waktu pemijahan, dan perilaku makan mereka. Selain itu, spesies ikan tertentu dapat berkembang biak di lingkungan laut yang berbeda, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan. Salah satu cara adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut adalah dengan bergantung pada produktivitas primer di laut. Produktivitas primer adalah jumlah biomasa tumbuhan laut atau fitoplankton yang dihasilkan melalui fotosintesis. Fitoplankton merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme laut lainnya. Sedikit itulah jawaban dari saya, Pak. Semoga memenuhi tugas dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.